Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran ke-9, membalikkan hati mereka. Selasa, 23 November, Teshuvah. Di keseluruhan kitab Ulangan, ada satu tema kunci yang muncul: taat kepada Tuhan dan diberkati. Tidak menurut dan kamu akan menderita konsekuensinya. Hal itu tidaklah berbeda dalam perjanjian baru. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sayang sekali, paling tidak setelah kejatuhan, dosa kelihatannya sama mudah dan sama alaminya dengan bernafas, dan terlepas dari semua peringatan dan janji. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Banyak dari orang-orang melakukan hal itu dengan tepat. Mereka jatuh dalam dosa yang sebenarnya Tuhan telah amarkan mereka tentang hal tersebut. Namun, terlepas dari itu, Allah menghendaki untuk membawa mereka kembali jika dengan menggunakan kehendak bebas mereka, yaitu kebebasan memilih, mereka bertobat dan kembali kepadanya. Bacalah kembali Ulangan 30 ayat 1-10. Apa yang Tuhan sedang katakan yang akan dilakukan kepada umatnya, terlepas dari segala kejahatan yang mereka telah lakukan? Meskipun demikian, apa syarat di atas mana janji-janji ini dilandaskan? Idenya sederhana dan langsung pada poinnya. Jika Anda mengacaukan, konsekuensi yang mengerikan akan terjadi pada Anda dan keluarga Anda. Itulah yang dilakukan oleh dosa. Namun, terlepas dari itu, Anda dapat bertobat dan Tuhan akan mengangkatmu dan memberkatimu. Banyak kali akar kata Ibrani yang sama dibalik dari kata Teshuvah muncul di dalam ayat-ayat ini. Dalam Ulangan 30 ayat 2, ayat itu berkata, "Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu," dalam meskipun itu sering diterjemahkan dan benar demikian, engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan. Itu dapat diterjemahkan secara harfiah, engkau akan berbalik dan mematuhi suara Tuhan. Pada akhirnya, dalam Ulangan 30 ayat 10 mengatakan, "Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Sekali lagi kata kembali benar-benar berarti berbalik. Dengan kata lain, meskipun semua yang terjadi kepada mereka, meskipun pelanggaran dan perusakan yang nyata terhadap perjanjian, Tuhan belum selesai dengan orang-orang ini. Dan jika mereka tidak ingin Dia selesai dengan mereka, maka mereka dapat menunjukkan keinginan itu dengan pertobatan. Walaupun berurusan dengan bangsa Israel secara keseluruhan, bagaimana ayat-ayat ini, terlepas dari konteks yang berbeda dengan kita saat ini, tetap merefleksikan kenyataan tentang satu kebenaran penting, bahwa pertobatan yang benar adalah juga perlu bagi kita, di mana banyak kali kita melanggar perjanjian yang dibuat dengan Allah. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita memperhatikan bahwa pergerakan untuk kembali dari setiap kesalahan mereka dimulai hanya setelah bangsa Israel ini dapat menemukan Allah. Kata kerja Ibrani untuk kata kembali, yakni zuv, terdiri dari mendengarkan suara Allah dan menuruti akan perintah-perintahnya. Menariknya, akar kata zuv menggabungkan dengan sendirinya kedua persyaratan untuk berbalik dari kejahatan dan kembali kepada Tuhan. Pergerakan yang berhubungan ini menyiratkan pemahaman yang mendalam. Cara terbaik untuk melawan kejahatan adalah dengan melakukan kebaikan. Karena orang Israel telah menunjukkan dirinya tidak mampu menyunat hati mereka, maka Allah sendirilah yang akan melakukan penyunatan itu. Dengan kata lain, Allah lah yang akan mengubah akan hati umatnya, asalkan mereka datang kepada Tuhan. Dan dengan demikian menciptakan kondisi bagi bangsa ini untuk berpaling kepada Tuhan, mendengarkan suaranya, dan menuruti Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan ini adalah pertobatan yang mendalam dan pertobatan yang menyeluruh yang akan menuntun pada sukacita di dalam Tuhan.
Sama seperti dengan bangsa Israel, demikian pula dengan kita. Kita seringkali tersesat, kita seringkali kehilangan arah dan tujuan iman kita. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita sampai pada saat ini, datang dan berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa. Dan Tuhan yang Maha Pengampun, yang murah hati dan penuh dengan kasih sayang, Ia akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan lebih daripada itu, Ia yang membenarkan kita untuk terus menjadi anak-anak Allah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami untuk dapat mengakui setiap kesalahan kami, berbalik dari jalan kami yang salah, dan mengizinkan Tuhan untuk mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.